Pelita Satu, apa kabar? Inilah She Magazine Sharing and Empowering, persembahan dari VOA dari Washington DC. Bareng kita berdua, saya Vina Muptadi dari pojokan rumah nih di negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar di bawah terik matahari di Washington DC. Saya ajak pemirsa She Magazine ke teras saya, di balkon saya, suasananya seperti ini. Nice. Kita semua masih kerja dari rumah, ketemunya cuma di layar TV ya, Vin? Iya, meskipun di Amerika Serikat sebenarnya udah ada pelonggaran pembatasan ya, tapi dengan adanya ancaman varian Delta kayaknya lebih aman deh buat kita berdua untuk tetap WFH-ian, siaran dari rumah, work from home. Oke pemirsa, seperti biasa She Magazine punya banyak kisah menarik tentang profil perempuan. Kita mulai dulu ya dengan News Flash. Sejumlah perempuan Argentina membangun rumah untuk menghapus stereotipe gender yang selama ini menganggap perempuan hanya bisa bersih-bersih. Di Argentina, perempuan dalam sektor konstruksi naik 131% antara tahun 2003 hingga 2010. Seorang perempuan Mesir di Fayum, Kamela Ahmed, telah melatih para perempuan di desanya untuk membuat tas fashion dari daun palem. Proyek yang telah berjalan bertahun-tahun ini menjadi sumber utama pendapatan di desa itu. Pangeran Inggris William dan Harry meresmikan patung mendiang ibu mereka, Putri Diana, tepat 60 tahun setelah kelahiran tokoh perempuan itu. Patung perunggu itu terpasang di Taman Sunken di Istana Kensington di London Tengah. Vina, kan sekarang lagi musim panas nih, anak-anak kamu pasti lagi liburan musim panas, tapi sebentar lagi dong, beberapa bulan lagi udah harus masuk sekolah lagi. Nah, gimana masuk sekolahnya mereka? Apakah harus online atau tatap muka langsung? Nah, di negara bagian Maryland, status darurat itu sudah dicabut, jadi sekolah sudah boleh buka, bahkan harus buka dengan kapasitas penuh. Terus ada virtual academy sebenarnya, jadi parents boleh milih kalau mau masukin anaknya ke virtual academy aja. Tapi buat yang lain-lainnya, sebagian besar itu harus sekolah tatap muka dan sudah boleh lepas masker. Nah, ini membuat beberapa orang tua jadi cemas gitu ya. Sebagian sih lega karena boleh tatap muka, tapi sebagian lagi ya cemas karena masih ada ancaman varian Delta kan. Tapi kalau menurut data dari CDC atau Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika, bahwa memasuki bulan Juli ini Delta diperkirakan akan menjadi dominan dan sudah memasuki lebih dari 25%. Nah, ini yang dikhawatirkan karena sangat-sangat mudah untuk transmisinya atau penularannya. Dan ini tidak hanya kepada orang tua, tapi juga kepada anak-anaknya. Di Indianapolis, negara bagian Indiana, varian Delta virus corona yang kini ditemui di praktis seluruh Amerika Serikat menyebabkan kecemasan tersendiri, termasuk bagi ibu seorang balita yang putranya seharian berada di tempat penitipan anak. We try to ask everyone that we're around in person, if they've been vaccinated and if they've been sick lately, if they've been tested. Varian Delta terutama menjadi ancaman bagi kaum muda yang belum tervaksinasi dan menciptakan lonjakan kasus positif COVID di negara bagian tak terlalu jauh dari Indiana, Missouri. I feel like a lot of people, even as daycare, seems to not really acknowledge the variant yet, that it's here or an issue, but it's here, it's in Indiana. The talk of the new variant it's pretty scary, especially because he's in that age group that just can't be vaccinated yet. Kecemasan serupa dirasakan orang tua siswa sekolah, meski awal tahun ajaran baru masih beberapa bulan lagi. I am slightly concerned about my kids going back without masks or being around classmates without masks. I'm going to ask my children to wear their masks while they're at school. Teresa sendiri memiliki gangguan kesehatan dan sudah tervaksinasi. Begitu juga putri pertamanya. I know that my teenager is vaccinated, but my small children aren't, obviously, and so what are they going to bring home to their grandparents or to me? Pada saat yang sama, ia memahami pentingnya kegiatan belajar kembali berlangsung secara tatap muka. My daughter, she's going into middle school and she got great grades this last year, but I know that she is behind. Kegelisahan serupa dirasakan banyak orang tua lainnya di penjuru Amerika Serikat. Di Amerika Serikat saat ini, kesempatan vaksinasi terbuka bagi seluruh warga usia 12 tahun ke atas. Dengan demikian, sebagian siswa sekolah menengah telah tervaksinasi. Bahkan semakin banyak akan tervaksinasi penuh begitu tahun ajaran baru dimulai. Untuk anak usia di bawah 12 tahun, saat ini vaksin masih dalam tahap uji klinis.
Tapi salah satu produsen yaitu Pfizer setidaknya mengaku optimis bahwa izin penggunaan darurat bakal diperoleh dari regulator setidaknya pada September. Hingga persetujuan diberikan, orang tua tetap akan resah. Of course, there will always that will always be a concern. It's not left lightly on any of us. Again, trying to follow the science and trust the guidance of the CDC. We are leaning towards entering next school year, making masks strongly recommended for anybody, and that includes students that have not been vaccinated. Menurut Randy Harrison, mayoritas guru dan staf, hampir 90% di wilayahnya, telah tervaksinasi melawan COVID. Sementara bagi siswa, pilihan menjalani vaksinasi sering tergantung pada orang tua. Needing to wear masks, requiring the vaccines, I feel like in a similar way that healthcare does, would actually be really beneficial, especially when they can't be vaccinated right now. We want to go back to normal life, but we've got to be careful or else we're going to go right back on lockdown. Orang tua maupun pengajar kini menanti perkembangan selanjutnya terkait varian Delta. Apakah akan teratasi seperti COVID secara umum di Amerika atau memicu lonjakan kasus pada libur musim panas saat ini? Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sekarang ini di Amerika Serikat sedang dilakukan uji coba vaksin terhadap anak-anak usia di bawah 12 tahun. Harapannya kalau sudah disetujui bisa langsung disuntikan secepatnya bulan September tahun ini. Pasti udah gak sabar ya anak-anaknya karena pengen main dengan anak-anak yang lain. Itu kayaknya alasan utamanya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Di masa pandemi ini banyak sekali yang pekerja atau para pekerjanya bekerja dari rumah seperti kita. Tapi juga ternyata ada yang bekerja justru di kapal sebuah kapal besar. Dia adalah Ika Permatasari Olsen, perempuan berusia 30 tahun asal Surabaya ini justru mempunyai cara yang berbeda selama pandemi ini. Asik ya, unik gitu kan. Memang selama 2,5 tahun ini hidupnya dihabiskan di sebuah kapal yacht bersama suami. Nah, hari-harinya si Ika ini ya selain mengarungi samudra, tapi juga masih bisa bekerja jarak jauh dan juga nih baru-baru ini dia banyak menghabiskan waktu untuk membersihkan plastik-plastik dari pantai Norwegia. Dari pekerja kantoran menjadi pelaut. Kehidupan ini dijalani oleh perempuan asal Surabaya, Ika Permatasari Olsen. Hidup di atas kapal yacht dan berpindah-pindah tempat atau nomaden dimulai sejak 2018 bersama suami Øyvind Olsen, seorang warga Norwegia. Si Pak Olsen ini sudah lama tinggal di yacht dan dia juga sudah keliling-keliling, terus dibilang, kenapa kita nggak liburan ke yacht aja, kan gantian, dibilang gitu. Akhirnya oke, let me try. Rute perdana yang ia lalui dari Barcelona ke Mallorca, perjalanan itu ditempuh selama 30 jam dan penuh tantangan. It was very strong wind and I didn't know that. Jadi satu hari, satu malam itu mabuk laut, nggak bisa bangun. Sampai ke tempatnya itu, aku udah gini, udahlah aku mau balik ke Barcelona, aku mau terbang balik ke Barcelona aja lah. Tapi Øyvind terus membujuknya dan Ika setuju untuk mencobanya sekali lagi. It was a little bit better weather, so we went and she started liking it. Agreed to do it a little bit more, one more week, one more month, and then finally, no, I can't get rid of her. She's stuck on the boat. Sejak itu, petualangan keduanya dimulai. Mereka hidup di kapal model Benettau 57 berukuran 17 kali 5 meter yang nyaman dan berfasilitas lengkap. Ini yang kalian lihat pertama di sini. Nah, ini ruang tamu. Nah, ini bed kita. Sebenarnya ini tuh king size, tapi agak gedean. Ini adalah kompor yang bisa goyang. Jadi kalau misalnya kita sailing, unlock, terus jadi bisa goyang, ikutin gerakannya aja.
Mereka mengunjungi berbagai negara Eropa, mendatangi pulau-pulau tak berpenghuni, menyaksikan cahaya aurora borealis dari tengah laut, hingga berenang di air yang biru dan jernih. Namun, ibarat ombak, perjalanan mereka penuh pasang surut. Karena kita terjebak badai itu bukan sekali dua kali, yang bikin aku mikir mau nggak mau aku harus belajar untuk nyetir karena cuman kita berdua. So look at the rudder and start turning left. Berkat didikan suami yang lebih berpengalaman, kini Ika sudah terampil mengemudikan kapal. Dia juga bisa merencanakan rute, menguasai navigasi, dan merawat bagian-bagian kapal. She is an expert sailor. She's good. We are working very good together as a team. Coming into the harbor, which is normally the harder part, I'll do the behind the wheel and steer the boat, and she's very good with handling the ropes and do the mooring part. Jika tidak sedang memegang roda kemudi, Ika bekerja jarak jauh untuk sebuah perusahaan piranti lunak milik Singapura yang memiliki cabang di Surabaya. Pandemi virus corona yang melanda sejak Maret 2020 juga berimbas pada dunia perlayaran. Karena banyak perbatasan negara ditutup, mereka memutuskan untuk berlayar di perairan Norwegia saja, di mana kapal itu terdaftar. Sejak Agustus 2020, Ika bergabung dalam organisasi nirlaba In the Same Boat yang bertujuan membersihkan limbah plastik dari pulau-pulau dan pantai-pantai di Norwegia. Kita sailing dari coastline ke coastline di Norway, satu coast to coast di Norway untuk bersih-bersih sampah karena di beberapa area, di banyak area di Norwegia, apalagi pulau-pulau terluar di Norway itu tidak ada jangkauan jalan dari darat. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menjangkau ke sana. Satu-satunya yang bisa menjangkau ke sana itu pakai kapal. Bersama para relawan, mereka mengumpulkan bermacam-macam sampah plastik. Dia pernah membantu mengumpulkan 1,7 ton plastik hanya dalam 2 hari di sekitar Tromsø. Limbah itu dibawa ke pelabuhan utama untuk didaur ulang. She's crazy. She's working really hard. She has been doing an amazing effort, not only with the beach cleaning, but with helping out with other stuff. Sejak 2017, In the Same Boat telah mengumpulkan lebih dari 1.000 ton sampah plastik. Kelompok itu memasang target untuk membersihkan 20.000 pantai antara 2020 dan 2025. Well, it's not looking that bad actually. We have already cleaned a lot of the worst areas. So now we are working on areas with less pollution, so it's a bit easier. Untuk kedepannya, organisasi ini tidak hanya akan melakukan upaya pembersihan saja, tapi juga berusaha mencegah masuknya sampah plastik ke perairan. Untuk sekarang ini, Ika mengatakan masih akan menghabiskan waktu di perairan Norwegia dan membersihkan pantainya dari plastik. Apabila situasi pandemi lebih baik, ia dan suami ingin berlayar ke Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dari Washington DC, Vina Muptadi, VOA. Thanks for sharing, Ika. Semakin mantap kayaknya hidup di laut, di kapal ya. Karena dia baru-baru ini memutuskan untuk menjual rumahnya di Surabaya. Wah, semoga lancar terus dengan pilihan hidupnya. Itu jauh sekali ya dari orang-orang, kayaknya aman sekali untuk masa pandemi ini di atas kapal. Menarik sekali kisah Ika ini. Oke pemirsa, masih ada cerita-cerita lainnya hanya di She Magazine, sharing dan empowering. Anda masih nonton She Magazine, sharing and empowering. Di masa pandemi ini ada negara yang menutup perbatasannya, tapi ada juga yang tetap membuka perbatasannya. Misalnya kayak Amerika. Bagi mereka yang ada di Indonesia, kalau mau datang ke Amerika, gampang banget ya kan. Bisa datang kapan aja, nggak perlu bukti vaksin segala macam. Akhirnya ini ada sih beberapa pengunjung yang datang ke sini dan sekalian untuk mendapatkan vaksin Pfizer atau Moderna. Iming-iming vaksin ini menjadi peluang bisnis bagi agen wisata di Indonesia, tapi juga di beberapa negara sebenarnya untuk datang ke Amerika untuk mendapatkan vaksin.
Melimpahnya vaksin di Amerika Serikat membuka kesempatan bagi wisatawan asing untuk memperoleh vaksin dengan mudah, termasuk wisatawan dari Indonesia. Memang anak saya kuliah di sini. Dengan berbagai pertimbangan gitu, ya udah karena kita memang ada niat juga untuk nengok anak, lalu kita kayaknya sekalian aja deh nanti di sana gitu. Bersama dengan suami dan anaknya, Suli mendapatkan dosis pertama vaksin Pfizer 2 hari setelah mendarat di Amerika Serikat pertengahan Juni lalu. Itu udah tanya-tanya dan memang dapat infonya tuh gampang kok apa segala macam gitu, tapi dalam prakteknya ternyata segampang itu gitu. Sementara Angki pada bulan Maret lalu mencoba peruntungan dengan vaksin Johnson & Johnson yang hanya butuh 1 dosis sebelum bertolak ke Indonesia dari kota New York. Kebetulan saya memang liburan ke sana dan kebetulan juga pemerintah di sana memang mendorong turis untuk vaksin. Karena saat itu saya setiap hari reguler sama teman tuh selalu nge-refresh. Sempet tuh kayak 3-4 hari tuh memang belum dapat. Sedikitnya 24 negara bagian menyediakan vaksinasi tanpa syarat domisili, menurut data Kaiser Family Foundation. Agen perjalanan di Indonesia menangkap kesempatan ini sebagai peluang. Memang responnya tuh juga sangat bagus gitu. Selain dari vaksin itu memang banyak juga wisatawan yang memang mereka tuh udah pengen liburan. Gitu. Paket wisata yang ditawarkan berkisar antara 8 juta rupiah hingga 52 juta rupiah. Yang pasti levelnya tuh middle up ya, yang mengambil paket tur vaksin ini gitu, middle up, dan rata-rata memang usianya juga sekitar di atas 40-an ya. Melimpahnya vaksin di Amerika Serikat juga terdesak tanggal kedaluarsa vaksin. Sejak April lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC melihat adanya penurunan permintaan vaksin di sejumlah negara bagian. Dengan 3 jenis vaksin yang diizinkan penggunaannya oleh BPOM AS, yaitu Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson, jumlah dosis vaksin yang akan dikembalikan karena kekurangan peminat berpotensi mencapai jutaan dosis. Sekalipun menggiurkan, ahli kesehatan pariwisata mengingatkan protokol kesehatan harus jadi prioritas wisatawan vaksin. There's certainly a lot of concern that somebody from a less well vaccinated area where there's lots of COVID circulating, going to a well-controlled area that they may reintroduce the infection at the destination. Amerika Serikat tidak menerapkan karantina wajib bagi wisatawan yang diizinkan masuk seperti dari Indonesia. Namun di pihak lain, AS hingga kini belum mencabut larangan masuk dari sejumlah negara dengan kasus COVID tinggi seperti Tiongkok, India, Brasil, dan juga Inggris, serta negara-negara Uni Eropa. Dari Jakarta dan Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dari pengalaman warga Indonesia yang mendapat vaksin, itu sebenarnya mereka juga mendapatkannya di New York yang cukup longgar untuk mendapatkan vaksin. Dan situasinya juga di New York saat ini sudah berangsur normal. Dan itu terasa sekali setelah 15 bulan mereka terpuruk dengan pandemi ini. Nah, bisnis-bisnis juga udah pada bangkit dan mereka juga dapat bantuan dari pemerintah kota setempat yang meluncurkan program untuk membantu UKM-UKM ini. Tapi sebagian warga menanggapinya dengan masih waspada nih karena merasa pandemi ini belum usai loh, dunia belum sembuh katanya. Langsung aja kita lihat liputannya. Musik jalanan dan pesta makan di luar ruangan sudah kembali ke kota New York setelah 15 bulan pembatasan dan karantina wilayah yang bertujuan menghentikan penyebaran COVID-19. You can sit down in more restaurants without having to give like names and get a temperature check. So it's heading in the right direction, I'd say. I kind of feel back to normal, almost there. Yeah, feels good. Good to be in New York. I don't know, I just want the world to heal. Thought I could make it better. I had time to kill, so I was like, why don't I come outside and, try to make some sounds, spread some love, Festival musik dan pasar kaget produk pertanian serta acara lainnya kembali hadir setelah 1 tahun terpaksa tidak aktif. Union Square disesaki pengunjung. Di sini masih ada tanda menjaga jarak 2 meter, meski otoritas kota telah mencabut aturan jaga jarak dan pembatasan pandemi lainnya yang diberlakukan sejak Maret 2020. Hingga akhir Juni kemarin, jumlah warga kota New York yang dites positif COVID-19 adalah yang terendah sejak pandemi melanda. Di negara bagian New York, lebih dari 20 juta dosis vaksin telah diberikan.
9 juta di antaranya untuk warga kota New York. Meski pembatasan dilonggarkan, namun masih banyak orang yang memakai masker bahkan saat berada di luar ruangan. Even as I walked down the street, people said they lifted the restrictions, but I was like, I can wait a day or two. You don't know who's vaccinated, who isn't vaccinated, you know, all of that. It's still in flux. So no, I think we have a good ways to go. Meski musim panas saat ini sangat terik, pedagang kaki lima ini tetap memakai masker untuk menjaga keselamatan mereka sendiri dan ketenangan pelanggan. We just back to work, but the life is not back like normal. It need time to be okay. Survei Partnership for New York City menunjukkan hanya 62% pekerja kantoran di Manhattan akan kembali ke kantor pada bulan September, dan mereka hanya akan bekerja di kantor paling banyak 3 hari seminggu. Hampir 40% pekerja kantoran mengatakan akan mengundurkan diri bila mereka tidak bisa bekerja dari rumah beberapa hari dalam seminggu. Juga masih ada kekhawatiran tentang keselamatan saat menggunakan transportasi umum. It's hard. Yeah, getting on the subway and walking around, even though I know the restrictions are lifted and we're outside, I still sometimes feel a little guilty even though I know I'm fine. Otoritas New York telah meluncurkan program untuk membantu usaha kecil yang terpukul pandemi bisa buka kembali. Program senilai $11 juta yang disebut NYC Business Quick Start ini bertujuan membantu sekitar 50.000 usaha kecil secara cepat tanggap dan memangkas waktu pengurusan hingga 50%. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, situasi seperti itu juga terlihat di negara bagian Maryland tempat saya berada seperti sekarang ini. Kalau saya jalan keluar gitu ya, saya lihat ada banyak orang yang sudah pede melepas maskernya karena sudah divaksin penuh. Ada juga sebagian yang meski sudah divaksin mereka masih tetap pakai masker karena khawatir dengan ancaman varian Delta. Jadi terserah masing-masing. Kalau buat saya karena Delta ini masih juga dikhawatirkan, tetap saya harus pakai masker, terutama kalau misalnya bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa menjaga jarak. Gimana pemirsa She Magazine, mudah-mudahan informasinya banyak diserap dan menjadi tambahan ilmu buat kita semua dan informasi. Saatnya kita buat pamit, saya Ian Umar dari teras saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari pojokan rumah saya di negara bagian Maryland. Semoga kita bisa terus semangat ya WFH ataupun sekolah dari rumah hingga pandemi ini selesai. Dan sampai jumpa lagi pekan depan hanya di She Magazine, Sharing and Empowering.